selamat pagi. Nama saya Apriani Wilisana Nabu dengan NPM 33230044 kelas 2A. Saya adalah mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Zoologi Invertebrata. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 3 film dalam zoologi invertebrata. Film-film tersebut antara lain film Arthropoda, yang kedua film Mollusca, dan yang ketiga adalah film Echinodermata. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, film Arthropoda. Arthropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu arthro yang berarti ruas dan podos yang berarti kaki. Jadi, arthropoda berarti hewan yang kakinya berruas-ruas. Organisme yang tergolong film arthropoda memiliki kaki yang berbuku-buku. Arthropoda merupakan film terbesar yang mendominasi kerajaan Animalia. Hewan tersebut mampu beradaptasi dan hidup di berbagai tempat dengan baik. Arthropoda bisa dijumpai di banyak lokasi, mulai dari laut, gurun, air tawar, hingga padang rumput. Selanjutnya, ciri-ciri umum dari film Arthropoda. Yang pertama, memiliki tubuh yang berbuku-buku yang terbagi atas kepala atau kaput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Yang kedua, bentuk tubuh simetris bilateral dan dilindungi oleh rangka luar atau eksoskeleton yang terbuat dari zat kitin. Eksoskeleton berfungsi untuk melindungi tubuh, memberikan tempat melekatnya otot. Yang ketiga, memiliki sistem organ tubuh yang lengkap, meliputi sistem peredaran, pencernaan, saraf, pernapasan, ekskresi, reproduksi, dan alat indera yang peka. Yang berikut, Arthropoda mengalami metamorfosis kompleks selama siklus hidupnya seperti larva dan dewasa yang berbeda. Selanjutnya, sistem reproduksi dari film Arthropoda. Sistem reproduksi Arthropoda umumnya terjadi secara seksual, namun ada juga yang terjadi secara aseksual, yaitu dengan partenogenesis. Individu yang dihasilkan bersifat steril. Organ reproduksi jantan dan betina pada Arthropoda terpisah, masing-masing menghasilkan gamet pada individu yang berbeda sehingga bersifat dioecious atau berumah dua. Hasil fertilisasi berupa telur. Berikut sistem peredaran darah pada film Arthropoda. Hewan Arthropoda memiliki sistem peredaran darah terbuka yang merupakan peredaran atau distribusi darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Kadang darah secara langsung menuju jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh. Dalam sistem ini, tidak dapat dibedakan antara darah dan cairan yang mengisi ruang antar sel karena tercampur. Pembuluh darah Arthropoda berbentuk tabung yang terletak di sebelah dorsal saluran pencernaan dengan lubang-lubang lateral di daerah abdomen. Selanjutnya, sistem pencernaan makanan pada film Arthropoda. Secara umum, sistem pencernaan Arthropoda terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus, di mana proses pencernaan dimulai ketika makanan dimakan oleh hewan menggunakan mulut untuk memecah makanan menjadi potongan-potongan yang kecil dan lebih mudah diatur. Selanjutnya, makanan tersebut bergerak ke lambung, di mana asam lambung dalam enzim pencernaan mulai menguraikan makanan menjadi cairan. Cairan tersebut kemudian bergerak ke usus kecil dan masuk ke dalam sistem peredaran darah, dan kemudian sisa-sisa makanan yang tidak dicerna akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Contoh hewan dalam film Arthropoda yaitu udang dan kelabang. Selanjutnya, mari kita simak film yang kedua, yaitu film Mollusca. Mollusca berasal dari bahasa Latin yaitu mollis yang berarti lunak. Sebagai mollusca,
Sebagian moluska memiliki cangkang untuk melindungi tubuhnya yang lunak, tetapi sebagian lainnya tidak memiliki cangkang. Berikut ciri-ciri umum dari filum moluska. Yang pertama, biasanya belum memiliki kerangka, bertubuh lunak serta berlendir. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kelenjar yang terdapat pada kulit. Moluska bercangkang memiliki tubuh yang dilindungi cangkang. Cangkang ini terbuat dari zat kapur. Yang berikut, kaki digunakan untuk bergerak dan memangsa. Memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Selanjutnya, sistem reproduksi pada filum moluska. Reproduksi seksual yang melibatkan perkawinan antara jantan dan betina, di mana sperma dikeluarkan oleh jantan untuk membuahi sel telur yang dikeluarkan oleh betina. Proses ini biasanya terjadi di dalam tubuh betina yang kemudian akan menelurkan telur yang telah dibuahi ke lingkungan sekitarnya. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi larva yang kemudian berkembang menjadi dewasa. Dan juga kebanyakan filum moluska merupakan hewan hermafrodit, yakni mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dalam satu tubuh, sehingga jenis hewan ini dapat berkembang biak dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada filum moluska. Sistem peredaran darah moluska adalah sistem peredaran darah terbuka, di mana darah mengalir dari rongga terbuka pada tubuh dan tidak ada arteri atau vena utamanya yang dapat meningkatkan tekanan darah sehingga tekanan darahnya lambat dan juga organ tergenang oleh darah. Sistem peredaran darahnya terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri dari 1 atau 2 atrium dan 1 ventrikel. Selanjutnya, sistem pencernaan makanan pada filum moluska. Sistem pencernaan makanan pada moluska bervariasi tergantung pada spesies tertentu. Moluska mempunyai radula untuk menggiling makanan, kelenjar pencernaan terhubung ke perut, jaringan di bawah cangkang disebut mantel. Sistem pencernaannya meliputi ampela, lambung, kelenjar pencernaan, dan usus. Mana pada bagian ampela, moluska memiliki rahang yang kuat yang dapat mengunyah makanan, sementara yang lain memiliki cangkir yang digunakan untuk mencerna makanan. Setelah makanan mencapai lambung, ia dicampur dengan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Enzim-enzim ini membantu dalam proses pencernaan dengan memecah makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Setelah makanan dicerna, ia dikeluarkan dari tubuh melalui usus juga mengambil nutrisi dari makanan dan mengirimkannya ke sel-sel tubuh lainnya. Berikut contoh dari hewan filum moluska yaitu cumi-cumi dan kerang. Selanjutnya kita simak filum yang ketiga yaitu filum Echinodermata. Filum Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu kata echinos dan derma. Echinos artinya duri dan derma artinya kulit. Jadi Echinodermata adalah hewan yang memiliki duri pada bagian kulitnya yang hidup di air tawar dan di darat. Selanjutnya ciri-ciri umum dari filum Echinodermata. Yang pertama, tubuhnya terdiri atas 3 lapisan embrional, yakni ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang kedua, punya rongga tubuh atau selom yang sempurna disebut triploblastik selomata. Yang ketiga, berbentuk simetris bilateral jika masih larva, tetapi saat dewasa bentuknya simetris radial, bulat memanjang, atau berlengan. Yang keempat, bergerak dengan ambulakral, yaitu kaki tabung berlubang kecil untuk mengisap. Yang berikut, tidak memiliki sistem ekskresi, tidak memiliki kepala dan tubuh dalam sumbu oral aboral,
Yang berikut tubuh berbentuk simetris radial, yaitu tubuh yang dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sama jika diiris melalui sumbu tubuhnya. Selanjutnya, sistem reproduksi pada filum Echinodermata. Echinodermata memiliki berbagai cara reproduksi, baik secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual dengan melakukan fertilisasi eksternal, di mana pembuahan tidak terjadi di dalam tubuh betina. Baik jantan maupun betina sama-sama mengeluarkan sel gametnya di laut. Sedangkan pada reproduksi aseksual dapat melakukan reproduksi dengan membelah diri atau regenerasi. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada filum Echinodermata. Sistem peredaran darah pada filum Echinodermata umumnya sukar diamati. Echinodermata memiliki sistem peredaran darah terbuka, yang berarti cairan yang dibawa melalui tabung terkena lingkungan luar untuk pertukaran gas. Sistem peredaran darah filum Echinodermata terdiri dari pembuluh darah yang mengelilingi mulut dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap bagian lengan. Selanjutnya, sistem pencernaan makanan pada filum Echinodermata. Pada filum Echinodermata memiliki sistem pencernaan secara lengkap yang terdiri dari faring, kerongkongan, mulut, lambung, usus, dan anus. Sistem pencernaan dimulai dari mulut yang posisinya berada di bawah permukaan tubuh. Kemudian diteruskan melalui faring ke kerongkongan, ke lambung, lalu ke usus, dan terakhir di anus. Anus ini letaknya ada di permukaan atas tubuh. Terdapat juga beberapa spesies dari filum ini yang tidak memiliki anus. Dan yang terakhir adalah contoh hewan dari filum Echinodermata, yaitu bintang laut dan lili laut. Sekian hasil penjelasan tentang 3 filum dalam zoologi invertebrata. Terima kasih.